Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat mengikuti ibadah walaupun secara online. Mari kita masuk ke dalam ibadah dengan hati yang penuh bersyukur. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mari saudara, kita akan memulai dengan nyanyian pembuka kita dari KJ nomor 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Kebaktian minggu ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita membaca nas pembimbing yang diambil dari kitab Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari saudara, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, biarlah hati kami terus boleh bersyukur, terus boleh menyembah Engkau. Tetapi Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, manusia yang seringkali tidak taat kepada firman-Mu, seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Engkau. Tuhan, biarlah Engkau sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau kiranya mengampuni setiap kami yang telah mengakui dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan melanjutkan dengan nyanyian penyesalan dari KPPK nomor 66. Ayat 1 dalam bahasa Indonesia.
intro, kemudian ayat 2 dalam bahasa Mandarin. Mari saudara kita melihat berita anugerah yang terambil dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat 13 hingga 14. Kitab Kolose pasal yang pertama ayat 13 hingga 14 bunyinya demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat sekalian, kita akan melanjutkan dengan lagu KJ nomor 59 ayat 1 hingga yang kedua. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan pembacaan dan penguraian firman Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh bersama kembali beribadah dan kami akan mendengarkan firman-Mu dibacakan dan diuraikan kepada kami. Mohon Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami sungguh dapat memahami maksud dan kehendak-Mu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami lewat penguraian firman Tuhan
pada hari ini. Kami berdoa, kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu pada saat kami mempelajari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat 43 sampai 51. Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat 43 sampai dengan ke-51. Demikian bunyi Injil Yesus Kristus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang memelihara firman Allah di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan penguraian firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pendeta Susi Juliana dari GKI Rahmani Cirebon, dan saya akan menjadi pendeta konsulen dari GKI Jambi selama 1 tahun. Kiranya kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan, belajar mengenal Tuhan, dan kita boleh bertumbuh bersama di dalam iman sehingga kita semua menjadi orang-orang Kristen yang semakin mengasihi Tuhan. Nah, tema hari ini tentang pahami, alami, dan lakukan. Saudara sekalian, ada seorang murid langsung dari Rasul Yohanes yang bernama Polikarpus. Polikarpus menjadi seorang imam dan kemudian diangkat menjadi uskup Smyrna yang sekarang ini menjadi wilayah negara Turki. Ia menjadi uskup Smyrna untuk masa yang cukup lama. Nah, pada masa itu umat Kristen mengalami penganiayaan karena orang-orang Kristen menolak menyembah kaisar dan dewa-dewa Romawi. Orang-orang Smyrna bersama para prajurit memburu orang-orang Kristen dan mereka berteriak, "Nyahkan orang-orang Kristen kafir." Saudara, banyak sudah orang Kristen yang ditangkap dan dibunuh. Nah, Polikarpus sebagai pemimpin umat Kristen di kota itu tentu saja menjadi target utama. Dia dikejar-kejar prajurit Smyrna.
Nah, meskipun hamba Tuhan ini tidak takut mati, umatnya meminta supaya dia terus bersembunyi. Mereka takut kalau Polikarpus mati dibunuh, maka kematiannya akan mempengaruhi ketegaran gereja di masa penganiayaan itu. Saudara-saudara, Polikarpus lalu meninggalkan kota Smyrna. Dia bersembunyi di sebuah ladang milik teman-temannya. Kalau pasukan mulai menyergap, dia larikan diri ke ladang lainnya. Namun satu kali, saudara, ada seorang Kristen yang murtad, yang mengkhianati Polikarpus, lalu melaporkannya kepada penguasa. Ketika orang-orang yang hendak menangkapnya datang, Polikarpus mengundang mereka bersantap bersamanya. Mau ditangkap, mau dibunuh, tapi diajak makan dulu, saudara. Kemudian dia minta mereka untuk mengizinkannya berdoa sejenak, dan Polikarpus bisa berdoa selama 2 jam. Beberapa penangkapnya merasa sedih karena harus menangkap orang tua yang begitu baik itu. Di dalam perjalanannya kembali ke Smyrna, kepala prajurit yang memimpin pasukan itu berkata begini, "Apa salahnya menyebut Kaisar sebagai Tuhan dan mempersembahkan bakaran kemenyan?" Dengan tenang, Polikarpus mengatakan bahwa dia tidak akan melakukannya. Gubernur Romawi yang mengadilinya berusaha mencarikan jalan keluar untuk membebaskan uskup tua itu. "Hormatilah usiamu, Pak Tua," seru gubernur pasukan Romawi itu. "Bersumpahlah demi berkat Kaisar. Ubahlah pendirianmu serta berserulah, nyahkan orang-orang Kristen kafir." Saudara, sebenarnya gubernur Romawi itu ingin membujuk Polikarpus supaya dia menyelamatkan dirinya sendiri. "Angkatlah sumpah dan saya akan membebaskanmu. Hujatlah Kristus itu." Saudara, Polikarpus pun kemudian berdiri dengan tegak dan berkata, "Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan Ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci Raja yang telah menyelamatkan aku?" Saudara-saudara, karena keteguhan imannya, Polikarpus akhirnya dibakar, lalu lambungnya ditombak sampai ia mati. Saudara, mengapa ada orang-orang seperti Polikarpus yang demi Yesus dia bukan saja rela hidup menderita, tapi rela mati? Mengapa ada orang-orang yang sampai matinya terus menyaksikan tentang Yesus? Perhatikan, saudara, jawaban Polikarpus. "Selama 86 tahun aku mengabdi kepada Yesus, dan tidak pernah satu kali pun Ia menyakiti aku." Saudara-saudara, jawaban ini menunjukkan sebuah hubungan, sebuah pertemuan yang dalam antara Polikarpus dengan Yesus. Polikarpus ternyata bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tapi dia mengalami siapa Tuhan Yesus itu, dan dia melayani Yesus sampai kematian datang menjemputnya. Saudara-saudara, orang-orang Kristen yang bertumbuh imannya, yang kuat menghadapi masalah demi masalah, adalah mereka yang bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Di mana Yesus lahir mereka tahu, siapa Yesus mereka juga tahu. Tapi orang Kristen yang kuat bukan cuma tahu tentang Yesus, mereka juga mengalami kalau Yesus itu benar-benar adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dan mereka menyatakan iman mereka
dengan melayani Tuhan. Pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana kita ini bisa bertumbuh menjadi orang Kristen yang bukan cuma tahu tentang Tuhan, tapi juga mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita ini? Jawabannya adalah tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan pertama-tama itu bukan hubungan yang dangkal. Jadi ingat saudara, yang pertama, kita tidak boleh memiliki hubungan yang dangkal dengan Tuhan kalau kita ingin mengalami Tuhan dan melayani Dia. Saudara-saudara, satu kali ketika Yesus berjalan ke Galilea, Dia bertemu dengan Filipus. Lalu Yesus memanggil Filipus mengikut Dia. Setelah bertemu dengan Yesus, lalu firman Tuhan menceritakan kalau Filipus bertemu dengan Natanael. Pada Natanael, Filipus menyaksikan kalau dia sudah bertemu dengan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat. Pertanyaannya, saudara, apakah Filipus baru sekali bertemu Yesus lalu dia langsung bisa bersaksi kepada Natanael? Injil Yohanes memang tidak bercerita banyak tentang hubungan Filipus dan Tuhan Yesus. Berapa lama Filipus ikut Yesus? Namun sangat mungkin sekali seperti Andreas, Filipus ini dipersilakan tinggal bersama Yesus. Jadi saudara-saudara, Filipus bisa bersaksi tentang Yesus bukan dari sebuah pertemuan yang dangkal atau pertemuan yang sekali saja, seperti kalau sekali ikut KKR lalu langsung terus-menerus bersaksi tentang Yesus. Bukan seperti ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, orang-orang Kristen yang hubungannya dangkal dengan Tuhan, yang hanya mengalami sekali pertemuan dengan Tuhan, dia tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan dalam hidupnya, apalagi sampai bersaksi dan melayani Tuhan. Jadi saudara, kalau selama ini kita tidak merasakan sebuah kerinduan atau sebuah keinginan untuk menceritakan kebaikan Tuhan, kita nggak rindu mengajak orang kenal Tuhan, ya, bisa datang ke gereja. Kita tidak rasakan panggilan buat melayani Tuhan. Mungkin itu sebabnya karena hubungan kita ini dengan Tuhan dangkal. Betul, saudara? Kita cuma tahu doa makan, doa mau tidur, doa mau pergi keluar kota, atau doa kalau kepepet, ya, doa waktu sakit. Kita cuma baca Alkitab kita kalau sedang ibadah online saja. Itu pun kalau kita ibadah, ya saudara-saudara. Kalau hari Minggu kita tidak kebaktian, kita juga tidak mendengar firman Tuhan sama sekali. Kita cuma lakukan yang rutin-rutin saja. Yang penting kita setor muka sama Tuhan. Tapi kita nggak kenal Tuhan sama sekali. Apalagi sampai mengalami Tuhan. Kita nggak pernah peka bahwa kita sedang mengalami kebaikan Tuhan. Kita lolos dari kecelakaan, itu kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Tapi itu dianggap kebetulan. Oh, lagi hoki aja. Nah, saudara, kalau seperti ini, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan, bahkan sampai menceritakan kebaikan Tuhan? Mana bisa kita bersaksi, Yesusku sungguh luar biasa, Yesusku sungguh hidup. Kesaksian seperti itu tidak akan pernah keluar dari lidah bibir kita. Saudara, mari kita perhatikan hubungan kita dengan Tuhan selama ini. Selama bertahun-tahun menjadi orang Kristen, kita ini kenal Tuhan kita nggak sih?
kuasa Tuhan, karyanya Tuhan ketika masalah demi masalah menimpa kehidupan kita. Selama kita kenal Tuhan cuma kulit luarnya saja, hubungan kita dengan Tuhan dangkal, saudara-saudara. Kita nggak akan pernah merasa perlu bersaksi, apalagi sampai melayani Tuhan. Jadi saudara, kunci untuk mengalami Tuhan, kunci untuk melayani Tuhan, jangan pernah kita menginginkan sebuah hubungan yang dangkal dengan Tuhan. Lalu saudara, hubungan seperti apa yang seharusnya kita miliki dengan Tuhan? Kedua, saudara-saudara, hubungan yang seharusnya kita miliki dengan Tuhan adalah hubungan yang terus-menerus, yang intens dan berkualitas. Terus-menerus dan berkualitas. Saudara-saudara, firman Tuhan tadi mengatakan kalau Filipus diajak mengikut Yesus. Ikut Yesus di sini maksudnya bukan sekedar ikut-ikutan atau ikut kemana saja Yesus pergi. Tapi ikut Yesus di sini maksudnya adalah tinggal bersama Yesus. Itu juga yang dialami oleh Andreas, salah seorang murid Yesus. Kata Yunani untuk tinggal itu adalah menein. Menein. Artinya tinggal di suatu tempat tertentu atau bersama Yesus dan menjadi sahabat Yesus. Maka perhatikan saudara-saudara, waktu Filipus berjumpa dengan Nathanael, dia kemudian bisa berkata seperti ini. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Perkataan dari Filipus ini menunjukkan bagaimana dia sudah merasakan tinggal bersama Yesus dan menjadi sahabat Yesus. Dia dan Andreas serta lainnya sudah menemukan Mesias karena sudah tinggal dengan Yesus dan menjadi sahabat Yesus. Waktu Nathanael tanya, masa dari Nazaret bisa muncul orang baik? Nazaret itu desa, bukan kota. Reputasinya buruk karena lingkungannya jelek dan rusak, saudara-saudara. Orang-orang keras, penyamun, perampok, memberontak, semuanya kumpul di Nazaret. Jadi dengan kata lain, kesaksian Filipus ini diragukan oleh Nathanael. Mesias dari Nazaret, kamu ini mimpi. Tapi apa jawab Filipus, saudara? Jawaban Filipus menunjukkan kalau dia betul-betul kenal Yesus, bukan cuma sekedar tahu, tapi kenal dengan sangat dalam. Filipus berkata, mari dan lihatlah. Apa maksudnya? Kalau lu gak percaya, lihat aja sendiri, buktikan sendiri. Gitu maksudnya, saudara. Saudara, Filipus sampai berani mengajak Nathanael melihat sendiri siapa Yesus. Itu artinya Filipus mengamati Yesus bukan cuma sekali dua kali, sehari dua hari, tetapi setiap hari selama beberapa hari. Filipus bukan cuma kenal Yesus dari pertemuan sekilas saja. Dia benar-benar alami seperti apa Yesus itu. Dan Filipus memakai pertemuannya dengan Yesus dengan sangat berkualitas, saudara. Ya. Bertemu terus-menerus, tapi pertemuannya berkualitas. Dia belajar tentang Yesus sampai paham bahwa Yesus betul-betul adalah Mesias. Saudara-saudara, tahukah saudara, pertemuan yang terus-menerus dan berkualitas dengan Yesus itu telah membentuk Filipus menjadi salah seorang rasul dari 12 rasul Yesus Kristus. Setelah bertemu dengan Nathanael, Filipus masih terus mengikut Yesus sampai
3 tahun. Dan selama 3 tahun itu Filipus betul-betul memakai waktunya untuk belajar kenal Yesus, memahami Yesus, mengalami Yesus, sampai dia bisa melayani Yesus. Waktu ada 5.000 orang lapar, kelaparan, saudara akan mengikut Yesus dari pagi sampai malam. Filipus lalu bertanya kepada Yesus ketika semua murid lainnya tidak memikirkan pertanyaan ini. Bagaimana bisa memberi ribuan makan orang yang begitu banyak ini? Waktu ada orang-orang Yunani yang mau bertemu dengan Yesus, Filipuslah yang menolong mereka, saudara-saudara, untuk bertemu dengan Yesus. Dia aktif bersaksi, sangat aktif sekali. Waktu Yesus mengadakan perjamuan terakhir, Filipus yang meminta kepada Yesus supaya menunjukkan Allah Bapa kepada mereka. Jadi Filipus itu bukan cuma dengar lalu diam, tidak. Dia dengar, dia merespon, dan dia ingin memahami sekaligus ingin mengalaminya. Filipus rajin, aktif belajar ketika mengikut Yesus. Dia betul-betul perhatikan ajaran Yesus, perhatikan mujizat Yesus. Dan hasil dari pertemuan dengan Yesus yang berkualitas ini sudah membuat Filipus rela menjadi seorang martir di daerah Italia. Dia melayani di sana, dia membuat istri seorang wali kota percaya Yesus. Sayang sekali wali kotanya tidak menerimanya, saudara-saudara. Lalu dia disalib terbalik. Tapi sementara disalibkan, Filipus tetap berkhotbah dan bersaksi tentang Yesus sampai dia mati. Luar biasa sekali. Saudara-saudara, sudahkah kita ini tumbuh menjadi orang-orang Kristen yang mengalami Tuhan? Bukan cuma sekedar tahu, tapi mengalami Tuhan dan melayani Tuhan. Kalau belum, coba kita pikirkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan selama ini. Apakah hubungan kita dengan Tuhan kurang intens, kurang terus-menerus, dan berkualitas? Kita kurang disiplin. Kalau lagi senang, Alkitab dibaca terus. Kalau lagi malas, kita lupa Alkitab kita ada di mana ya. Padahal di HP kita, Alkitab kita juga ada di sana. Berdoa pun kita malas. Atau kita rutin doa, kita rutin baca Alkitab. Artinya kita betul-betul menjalin hubungan dengan Tuhan lewat doa dan baca Alkitab. Tapi hubungannya nggak berkualitas, saudara-saudara. Baca Alkitab, berdoa yang panjang dan banyak buat menyombongkan diri. Misalnya sudah baca Alkitab bolak-balik 7 kali. 7 kali itu angka sempurna. 7 kali bolak-balik baca Alkitab. Ada nggak saudara orang Kristen yang seperti ini? Ada, saudara. Baca Alkitab bagus, tapi kalau kita membaca firman Tuhan, namun kita tidak memahami isinya, tidak ada gunanya sama sekali, saudara. Ada yang membaca Alkitab buat menghakimi orang lain. Nah, ini lebih parah lagi. Tidak mengenal Yesus namanya. Seperti orang Farisi, ya, tidak kenal Yesus. Wow, baca Alkitab rajin, doa panjang-panjang, tapi buat menghakimi orang lain. Saudara, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jadikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan semakin intens, semakin berkualitas. Tumbuhkan keinginan untuk terus belajar tentang Yesus. Biarlah hubungan kita dengan Tuhan, pertemuan kita dengan Tuhan setiap hari membuat kita makin mengalami Tuhan,
membuat kita senantiasa bersaksi dan melayani Dia dimanapun dan kapanpun. Deborah menceritakan tentang ayahnya yang ketika sakit lalu koma, di mana ayahnya ini akan menjemput maut. Ayahnya ini meneriakkan satu kalimat, selamatkan satu jiwa lagi untuk Yesus. Selamatkan satu jiwa lagi untuk Yesus. Saudara, ingatlah, hanya orang yang sudah bertemu Yesus, yang mengalami Yesus, yang akan terus bersaksi dan melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk memiliki hubungan yang dekat, yang terus-menerus dan berkualitas dengan Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita akan memasuki pelayanan persembahan. Ayat persembahan pada pagi hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Bunyinya demikian: Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Persembahan dapat diberikan melalui via transfer BCA ke rekening gereja atas nama GKI Jambi. Bapak Ibu dapat juga mengantarnya ke gereja. Mari kita melanjutkan dengan nyanyian jemaat KPPK nomor 59A ayat 1 dan 2. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, kan peliharaanmu, kebajikan dan setiamu. Ku bersyukur, kan Yesus Mari kita masuk dalam doa persembahan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini karena kasih dan anugerah-Mu kami diberi kesempatan untuk tetap boleh mengikuti ibadah. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami selama 1 minggu ini. Semua karena kasih dan anugerah-Mu, baik berkat jasmani maupun rohani. Tuhan, pagi hari ini kami memberikan sebagian berkat jasmani yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sendiri menolong memakai uang ini untuk boleh memperluas pekerjaan-Mu di GKI Jambi. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari KJ nomor 427. Ku suka menuturkan.
menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati kita pada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menolong saudara-saudara untuk mampu memahami Tuhan, mengalami Tuhan, sehingga saudara dapat terus bersaksi dan melayani Tuhan sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.